Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Fadila, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bogor. Di video kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung aja. Jadi ini ada file tugasnya. Sebenarnya tugasnya itu sama aja seperti tugas 1 dan 2. Hanya saja di tugas 2 ini kita memisahkan atau membuat folder-folder baru lagi untuk memisahkan elemen-elemen yang ada di JS ini. Yang sebelumnya kan nyatu semua, sekarang kita pisah-pisahin gitu. Juga menambah order from ini ya, itu lalu misahin juga API-nya itu. Kalau kita lihat dari struktur filenya seperti ini, di sini kita bisa lihat kalau isi dari halaman stok halaman aja ini sebenarnya sama saja kayak tugas 2 kemarin itu. Nah ya, juga di tracking order ini sama seperti kemarin, hanya saja di sini menggunakan submit dengan cara menekan tombol enter, lalu melakukan clear atau reset dengan tombol ESC. Jadi kita menambahkan event handler ini ya. Nah, di sini juga ada poin-poinnya ya, kurang lebih sama sih dengan tugas 2 kemarin. Jadi bisa langsung aja kita lihat di VS Code-nya. Nah, di sini struktur filenya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sini ada API di dalam service ini, ada komponen juga, dan template ini, lalu file CSS di dalam folder CSS dan di dalam folder asset juga. Begitu juga dengan logo UT ya. Seperti itu. Di sini data bahan ajarnya sudah dikasih oleh dosen kita. Nah, sini hanya saja saya menambahkan atau menggabungkan dari tugas yang sebelumnya gitu. Karena kalau kita lihat di sini ada, nah ini yang dari tugas pertama, lalu tracking juga di sini ada nih dari tugas pertama nih, renewal dari ini. Pranoto juga. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman stok. Ini sama saja sebenarnya, hanya ada beberapa perubahan. Gitu, seperti menambahkan nih statistik stok. Ya. Lalu udah sih itu aja. Lalu di tracking tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, kurang lebih sama aja konsepnya. Lalu pada order HTML, nah ini baru. Nah, di sini kita membuat seperti form inputan ya. Di sini headernya masih sama, dan di sini ini adalah formnya. Bisa dilihat di sini formnya. Ada name, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat pengiriman, pilih paket gitu. Lalu detail paketnya nanti akan otomatis, filter grup untuk memilih ekspedisi, lalu ada metode pembayaran. Di sini ada catatan tambahan, lalu ada ringkasan biaya, ini totalnya itu, dan ini tombol aksinya. Nah, di sini ada ringkasan pesanannya yang tadi, langsung muncul total biaya segala macem gitu. Oke, sini ada detail actionnya, pesan lagi atau cetak pesanan seperti itu. Lanjut ke status batch. Status ini kita gunakan untuk kalau di stok HTML ini kita gunakannya di mana ya? Nah, di kartu buku. Nah, di detail buku ini
Nah ini span ini nanti ada statusnya gitu. Nah di sini ada status aktif, ada apa aja nanti bisa dilihat. Status yang tersedia, ini statistik status. Nah di sini ada kode implementasi, ini ada contoh penggunaannya. Script ini masih ada logic sedikitnya, tapi beberapa kita pindahin juga ke API ini buat sebagai tampilan ke usernya. Itu lalu ada tracking sini, lalu ada stok juga masih sama kurang lebih. Itu sini ada app modal. Nah ini modal udah. Lalu ada, nah ini dashboard, ini buat nanti di dashboard ini gitu. Di sini ada order form juga, lalu ada status batch ini seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, kita sudah masuk ke dashboardnya ini. Kurang lebih masih sama, hanya saja kita menambah ini total bahan ajar, pengiriman aktif, dan transaksi selesai ini seperti itu ya. Jadi ini ada di halaman dashboard sini. Nah di sini ada bagian ini ya, ada total bahan ajar, lalu stok menipis ini ada berapa, pengiriman aktif ada berapa, transaksi selesai ada berapa, seperti itu. Oke. Kita kembali lagi. Nah di sini kurang lebih masih sama sih dashboard. Lalu ada informasi bahan ajar. Nah di sini ada inputan keyboard sini ya. Jadi sama seperti filter ini, hanya saja ini kita inputan keyboard. Seperti semisal kita masukkan, misalnya kita cari buku tentang PAUD gitu ya, usia dini semisal. Nah di sini langsung muncul ya, bukunya langsung muncul. Misal kita juga pilih dari kota, misalkan kota, kita ketikkan Jakarta. Nah ini muncul dari Jakarta gitu ya, lebih seperti itu. Di sini juga masih ada tambah buku masih sama seperti yang kemarin ya. Lalu ada ya filter juga masih sama seperti ini. Ini saja kita ada ini, ada statistik ini gitu kan. Jadi semisal kita rubah yang ini, setelah kita rubah yang ini, kita edit stok, semisal kita ganti jadi berapa, 70 semisal, kita enter. Oke, nah di sini ada animasinya ya. Nah itu baik lagi, dan ini pun langsung berubah. Nah yang saya maksudkan untuk status batch ini untuk di sini ya, untuk ini nih ada animasi ininya lah gitu kan. Dan tadi ada animasi masuk juga tadi di sini. Misalkan kita edit lagi, kita rubah jadi 50, berhasil diupdate, dan stok yang ada di sini jadi menambah. Menipisnya ada 3 gitu, karena yang tadi di sini safety stoknya itu 83 seperti itu, dan yang kosong masih 0. Oke, sekarang kita misalkan yang ini dasar biososiologi, kita rubah menjadi 0, kita enter. Oke, kita lihat stok kosongnya 1 seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke tracking pengiriman. Ini masih sama seperti yang kemarin. Misalnya kita masukkan GO 2025 strip 0001, kita enter. Oke, nah ini juga kita pakai status page lagi di sini dalam perjalanan ya, kurang lebih ini. Lalu semisal kita masukkan 003, kita enter lagi. Nah ini diproses jadi begini gitu ya. Misal kita masukkan nomor buat TO baru, ini masih sama, dan ini masih melanjutkan yang kemarin nomornya. Ekspedisi juga masih sama, bahan ajar juga masih sama seperti ini ya. Gitu, kita batal aja. Kita lanjut ke pemesanan bahan ajar. Nah di sini inilah yang form tadi baru kita bikin
ini form pemesanan belajar gitu kan. Misal kita buat ya. Nah, harusnya ketika bikin ini itu nomor DO yang ada di tariknya bahan ajar itu otomatis menambah juga. Jadi sebelah kan kita bikin ini, maka nomor DO-nya itu akan 005 seperti itu. Kalau kita bikin misal ini ya, NIM-nya namanya Rehan Humam, emailnya ini, nomor teleponnya segini, nomor pengirimnya kita bisa masukkan Desa Makmur Jaya, Desa Sukaresmi Kota Bogor misal gitu kan. Paketnya misal 140 IPA dasar harganya, nah di sini langsung kehitung ya gitu. Di sini juga masih ada watch charge-nya. Lalu di sini ada detail paket apa aja yang diambil gitu kan. Kita pilih ekspedisinya semisal Pos Indonesia, maka akan terhitung otomatis juga di sini. Seperti itu catatannya, semisal patokan rumah hijau seperti ini. Oke, sini sudah sudah diisi semua. Itu kan. Kalau mau cancel tinggal klik batal, kalau mau buat kita klik buat pesanan. Oke, sekarang kita coba buat pesanan. Ini harusnya 05 tapi ini kebaca 006. Oke, kita rubah di sini aja. Sini jadi 5 seperti ini. Coba 5. Oke, kalau kita buat, nah di sini, tapi ini masih 6 ya. Dan kalau kita klik cetak, maka sini akan ngeprint. Kita bisa save atau kita bisa save PDF atau print gitu ya. Seperti ini, seperti itu ya. Tekan saja. Kalau sini kita cari nomor DO 2025 0005, kita enter, maka akan muncul ya Rehan Humam sedang diproses menggunakan ekspedisi pos reguler, tanggalnya tanggal sekarang 21. Seperti itu ya. Lalu setelah ini ada status page ini. Status ini cuman buat ini sih ya, kayak ini tadi stok aman begini simbolnya ya. Lalu stok menipis tadi seperti ini, stok kosong seperti ini, dalam proses, selesai, pending, ditolak, informasi. Begitu juga dengan ini, semua status yang tersedia tuh. Nah, ini statusnya. Nah, di sini juga kita bisa bikin status baru ya, misal seperti ini. Nah, ini foto default jadi warna abu-abu, misal warning jadi warna kuning, error jadi warna merah, info biru, sukses hijau, seperti itu. Ini bisa buat triangle ininya. Nah, seperti ini gitu ya, tinggal terdaftar atau di reset seperti itu. Nah, ini cara implementasinya gitu, menggunakan menandakan stok aman. Nah, ini batch status batch-nya apa, dan batch-nya sukses ini. Nah, untuk yang ini kita ambil dari sini. Nah, sukses ini gitu, maka akan muncul stok aman ini, simbolnya ini gitu, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, ini motor gini. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Fikri Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi